Sekeping hati bawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga belajar semua, kita bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh melalui daring dalam jaringan dan menyimak video yang akan Bapak sampaikan terkait materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa ini merupakan kesadaran diri kita sebagai hamba Allah, karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu adalah Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita untuk taat kepadanya. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, marilah kita berdoa mengawali kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah memberikan kepahaman kepada kita semua ya, tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di semester kedua kelas 7 setara SMP untuk paket B. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai, dan materi terkait di semester 2 ini yaitu tentang Quran surat An-Nisa ayat 146. Jadi warga belajar bisa membuka Al-Qur'annya ya, dan yang ada terjemahnya. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kemudian dibuka juga dan dibaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dan Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam hal ini, selain nanti para warga belajar mempelajari terjemahan dan isi kandungan yang ada dalam ketiga surat dalam Al-Quran tadi, surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134. Juga para warga belajar harus memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin, apabila ada nun, sukun, atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, ada 4 hukum bacaannya, yaitu izhar, bacaannya jelas, ikhfa, bacaannya samar, dan idgham, bacaannya itu lebur, ya, lebur atau dimasukkan, ya, idgham itu dengan huruf hijaiyah yang 6 itu yang masuk ke dalam huruf bacaan idgham yang dikumpulkan dalam lafad yarmaluna, ya, ro, mim, waw, lam, dan nun.
Itu nanti dijelaskan lebih lanjut terkait idgham pembagiannya. Kemudian iqlab, yaitu bacaannya beralih. Nah, sekarang izhar, yaitu apabila nun sukun tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha, maka nun sukun tanwin tadi dibaca jelas. Terus kemudian ikhfa, yaitu apabila nun sukun tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, do, fa, qof, dan kaf. Itu maka nun sukun tanwin tadi dibaca samar. Ini untuk huruf ikhfa. Idgham, ya. Idgham ini sebagaimana tadi dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, nanti dibagi dua, ada idgham bigunah dan bila gunah. Kemudian iqlab, yaitu apabila nun sukun tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka nun sukun tanwin dibaca beralih menjadi ya. Itu dalam materi pelajaran PAI berkaitan dengan Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran 134. Nah, warga belajar tentunya bagi yang sudah memahami ini sangat mudah paham untuk mempelajarinya berkaitan dengan hukum bacaan nun mati atau tanwin yang dibagi menjadi 4, ya, idhar, kemudian ikhfa, idgham, dan iqlab. Ya. Bahkan di sekolah agama atau di sekolah madrasah diniyah itu dipelajari, atau di pengajian-pengajian juga dipelajari juga. Ya. Bahkan pakai nadom, ya. Hamjun pahaun summa ainun ha'u mumalatani summa ginun kha'u. Itu untuk huruf izhar. Kalau untuk huruf ikhfa, sibda sana kam jada saksun qad samadun thayyiban jidfirtu qadha dolima. Nah, itu sudah biasa dipelajari, ya. Bagi yang belum paham atau belum mempelajari terkait hukum bacaan dalam nun sukun atau tanwin yang dibagi menjadi 4 hukum bacaan, idhar, ikhfa, idgham, dan iqlab, maka warga belajar tolong untuk bisa menyimak secara baik terkait pembelajaran ini. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah menerapkan hukum bacaan mim sukun. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam. 1. Ikhfa safawi, 2. Izgham mimi, dan 3. izhar safawi, ya. Izhar safawi. Selanjutnya, warga belajar, mari kita memahami kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 serta hadis terkait yang berhubungan dengan Quran surat An-Nisa ayat 146. Nah, ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal, ya. Jadi amal kita ini akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila memiliki sifat ikhlas. Sifat ikhlas ini harus ada tertanam di dalam diri kita. Karena dengan adanya sifat ikhlas, maka segala sesuatu pekerjaan kita yang kita lakukan itu penuh dengan totalitas, penuh dengan kesadaran hati kita yang berhubung langsung, yang terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi sifat ikhlas ini harus ada di dalam diri kita semua karena berkaitan dengan nilai ya diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis rawahu Ahmad yang diriwayatkan oleh Ahmad, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu la yughallu alaihim qalbul mu'mini ikhlasu amalin nasihah liwaliyil amri walzumul jamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya: ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, adalah niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun." Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, ini penting sekali sifat ikhlas ini, karena sifat ikhlas ini adalah kekuatan iman di dalam hati kita. Apabila ada sifat ikhlas, maka iman kepada Allah di dalam hatinya itu ada ya.